Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya Ustadz Yusuf di pembelajaran yaitu makanan halal dan juga haram. Nah, bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kalian sudah tahu tentunya ya mungkin makanan halal dan haram nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu supaya pembelajaran pada kesempatan kali ini berjalan dengan baik lancar ya. Kita berdoa bersama-sama dengan doa ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nanti pembelajaran kita lancar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kalian lihat sebentar yaitu peta konsep yang ada makanan halal dan makanan haram. Ini sama ya, terdapat yaitu 5 macam nanti subbagiannya. Baiklah, sebelumnya tapi kita akan melihat dulu ya supaya kalian tahu mencermati video ini, kemudian nanti bisa kalian sebagai rujukan tentang yaitu makanan haram terutama ya. Nanti bisa lihat, nah terutama nanti di soal host. Mari kita simak bersama-sama video ini. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan makanan dan minuman yang haram dikonsumsi oleh umat Islam. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selain itu, ada surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Dari ayat-ayat tersebut, pada prinsipnya makanan dan minuman disebut halal apabila terbebas dari unsur-unsur bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih selain dengan menyebut nama Allah, dan khamar atau minuman keras. Ya, itu tadi ya tentang yaitu makanan dan minuman halal tadi ya, tentang videonya. Coba kamu lihat dari video di atas, menurut kalian apa itu makanan halal dan haram? Pernah kalian lihat makanan haram yang dijual di pasar atau di mana gitu ya? Semoga nanti bisa menjadikan pembahasan pada kesempatan lebih baik. Baik, kalau kita lihat bagaimana arti daripada makanan halal di subbagian materi sedikit kami menjelaskan ya. Itu adalah makanan yang segala suatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian hukum makanan halal adalah bahwasanya itu boleh dikonsumsi ya boleh ya. Itu kemudian ini terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 114, wakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban ya washkuru ni'mata wa in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah Allah. Nah itu ya, itu adalah daripada dalil dan juga pengertian makanan-makanan halal. Nah kemudian yang selanjutnya, kalau kita lihat apa tuh sebetulnya macam makanan halal. Makanan halal ini dilihat dari zat atau bahan dasarnya tentunya dari binatang yang tidak diharamkan Allah. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas ulama, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, tidak merusak badan, akal maupun pikiran kita ya. Kemudian tidak kotor dan tidak menjijikkan. Nah kemudian dilihat dari cara memperolehnya, yaitu tidak dari hasil mencuri atau diprosesnya dari yang halal, menyajikannya juga tidak usah memakai bejana emas misalkan seperti itu ya. Kemudian makanan yang halal menurut agama Islam digolongkan semua bagai berikut ya. Semua rezeki yang diberikan Allah berupa makanan yang baik dan halal. Kemudian semua makanan yang berasal dari laut, semua binatang ternak, ayam,
Contohnya gitu, hasil buruan dan semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Baik, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat hikmah mengkonsumsi makanan halal, mendapatkan kesehatan hati, jasmaninya juga sehat, badan kita sehat, doanya dikabulkan, dijauhkan dari api neraka, dan juga makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Nah, itu ya. Sudah paham ya, ini terkait tentang makanan halal. Kemudian kita menuju ke makanan daripada yang haram ya. Apa sih sebenarnya pengertiannya? Kalau kita lihat ya, semua yang dikonsumsi oleh manusia atau terutama umat Islam nih, apabila kita tetap mengkonsumsinya maka akan berdosa. Ini hati-hati ya. Kemudian apa sih jenis-jenis daripada makanan-makanan haram? Nih ya jenisnya ya. Ada haram aini, maksudnya adalah hukum dari makanan itu sendiri memang sudah haram, seperti bangkai. Kemudian ini juga masih dibagi menjadi 3. Dari hewani, contohnya ulat, buaya, ini anjing, ini kan sudah jelas haramnya ya. Kemudian untuk nabati ya seperti ganja, kecubung, ini tumbuhan-tumbuhan yang haram. Kemudian benda yang berasal dari perut bumi kalau dimakan malah justru akan mati kita ya, seperti timah, seperti mungkin aspal dan sebagainya. Haram sababi, sebetulnya makanan itu halal tetapi berubah menjadi makanan haram seperti minyak babi. Nah, sudah paham belum ya? Semoga sudah ya. Kemudian selanjutnya haram sababi sendiri dibagi ya, ditinjau dari hasil usahanya tidak dihalalkan. Ini adalah contohnya mencuri, merampok, kemudian makanan yang diperoleh dari hasil judi, undian, ini juga nggak boleh. Kemudian hasil haram dari penjualan makanan haram seperti menjual daging babi dan lain sebagainya. Hasil haram dari membuahkan uang riba. Nah, makanan haram sendiri memiliki ciri-ciri antara lain. Terdapat dalil yang melarang untuk memakannya, kotor, menjijikkan, makanan yang mengandung racun, makanan yang dapat memabukkan, disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, itu diantaranya ya, haram li sababi, dan juga jenis-jenis makanan haram. Yang selanjutnya adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkai binatang kecuali ikan dan juga belalang. Kemudian darah dari binatang halal maupun haram, saren seperti itu ya. Kemudian makanan yang buruk, menjijikkan atau najis, daging babi. Kemudian binatang yang disembelih atas nama Allah, makanan yang membahayakan begitu. Kemudian apa sih akibat kita kalau kita mengkonsumsi makanan haram? Maka akan merusak kesehatan. Doa kita tidak dikabulkan, merusak amal-amal soleh, menjadi hina dan rendah, dan menyebabkan keturunan kita rusak. Nah, demikian ya. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang masuk di soal host. Ya, sebelumnya kalian buat kelompok nih, belajar nih, terdiri dari 5 orang. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama, sikap kalian jika mengetahui ada penjual pasar yang menjual makanan haram seperti bakso babi. Bagaimana sikapnya? Apakah mengkritiknya, atau kita diam saja, atau kita tidak membelinya? Diskusikan nanti ya. Kemudian jika ada temanmu memberi makanan yang belum jelas zatnya atau bahannya, kamu tetap makannya apa enggak, atau dibuang, atau bagaimana gitu ya. Kemudian bagaimana analisa dan kesimpulan terkait adanya penjual yang menjual makanan tanpa label halal seperti snack kemasan, atau kamu tetap membeli ataupun tidak, berikan asalmu. Nah, hasil diskusi ini nanti akan dipresentasikan kalian ya, dipresentasikan di pembelajaran yang selanjutnya. Semoga sukses selalu, semangat belajar ya, begitu ya. Kemudian kita akhiri dulu ya perjumpaan kali ini dengan doa setelah belajar. Allahumma aril haqqo haqqo waj'alna tibaa wa aril batila batila waj'alna ijtinaba. Allahumma amin. Ya Ustadz, undur diri dulu, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.